Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatiz, para sahabat sekalian, melanjutkan pembacaan kitab Futuhul Ghaib, masih membahas makalah yang ke-10 di dalam nafsu dan keadaan nafsu. Terakhir disampaikan di dalam kitab ini bahwa takdir itu sifatnya gelap. Keberadaan kita bersama dengan makhluk, keberadaan kita terkait dengan urusan apapun saja, itu adalah sebuah takdir. Sedangkan takdir itu zulmah. Takdir itu sifatnya masih gelap. Maka kata Tuan Syekh, masuklah kalian semua di dalam kegelapan itu melalui atau dengan sebuah lampu. Lampunya adalah kitabullah wa sunnatu rasulih. Kitabnya Allah, Al-Quran, dan juga sunnah Rasulullah. Janganlah kalian keluar dari keduanya. Jangan kalian keluar dari Quran dan dari hadis. Nah, ini kemudian disampaikan oleh Tuan saya selanjutnya. Fa in khotoro khotirun. Fa in khotoro, maka jika terlintas, khotirun apa khotir, lintasan hati, awujida atau ditemukan, ilhamun apa ilham, fa'aridhuma, maka bentangkanlah keduanya, khotir dan ilham, alal kitabi, atas kitab Quran maksudnya, was sunnah dan sunnah. Kata Tuan Syekh, kalau terjadi khotir, terjadi lintasan di dalam hati kita nih, terlintas di dalam hati kita sesuatu yang disebut dengan khotir, atau tiba-tiba kita mendapatkan sebuah ilham, sebuah ide. Ilham itu sebuah ide, sebuah ide, sebuah masukan, sebuah input. Ilham itu, kalau engkau mendapatkan khotir, engkau mendapatkan ilham, maka ilham dan khotirnya itu harus dihadapkan, harus dibentangkan di hadapan Quran dan sunnah. Jadi jangan semua khotir, jangan semua ilham Anda anggap sebagai sebuah kebenaran. Wah, saya dapat ilham nih, ngapain? Saya harus ke sana, langsung lanjut ke sana. Jangan dulu. Saya dapat ilham nih, suruh ngapain? Suruh ini. Ntar dulu, nanti dulu. Bentangkanlah di Quran dan di dalam hadis. Dirinci sama beliau, gimana keadaannya itu? Fa in wajadta, maka jika menjumpai kamu. Fa in wajadta, maka jika menjumpai kamu, fihima pada Quran dan sunnah, tahrima zalika, pada pengharaman demikian. Tahrima zalika, pada pengharaman demikian, pengharaman yang ada di khotir maupun yang ada di ilham. Misla seperti antul hama, bukan nun itu tak, antul hama, seperti diilhami siapa kamu, antul hama diilhami siapa kamu, bizinah untuk berbuat zina, wariba dan berbuat riba, wa mukhalatati ahlil fiski dan bercampur dengan ahli fasik,
wa mukhalatati ahlil fiski, dan bercampur bergaul dengan ahli fasik, wal fujuri, dan ahli maksiat, wa ghairi zalika, dan selain demikian itu dapat ilham selain itu ya suruh berbuat zina, suruh berbuat riba, suruh bergabung dengan ahlul fasik, minal ma'asi, dari berbagai maksiat. Kalau engkau mendapatkan ilham kayak begitu atau mendapatkan khotir seperti itu, fadfa'hu, maka tolaklah siapa kamu hu pada ilham. Fadfa'hu, maka tolaklah kamu anhu dari ilham, anka darimu. Wahjurhu, dan tinggalkanlah siapa kamu hu pada ilham. Wala taqabbalhu, dan jangan menerima kamu hu pada ilham. Wala ta'mal, dan jangan mengerjakan siapa kamu bihi dengan ilham. Waktu dan putuskanlah bi annahu, dengan bahwasanya ilham itu minasyaitani, dari setan, Allah ini yang terlaknat. Dapat ilham nih, kan banyak kejadiannya. Kenapa engkau bunuh anaknya? Saya terus dapat bisikan untuk ngebunuh anak saya. Nah itu kan ilham, itu kan khotir. Terus ada di lintasan, di kupingnya, di hatinya, terus ada orang berbicara, kamu bunuh ini, kamu minum minuman keras, kau berzina, engkau melakukan riba. Itu terus-terusan dalam hatinya, itu disuruh melakukan itu. Ilham itu khotir. Bentangkanlah itu di Quran dan hadis. Kalau di Quran dan hadis itu jelas pengharamannya, kan jelas tuh, zina haram, riba haram, bercampur dengan ahli fasik haram, ngebunuh haram. Atau kemudian saya barusan dapat wahyu bahwa saya harus menyebarkan ajaran ini, saya adalah nabi yang baru. Itu kan dapat ilham mereka, kan dapat ilham. Kalau orang kita namanya dapat wangsit, dapat ilham. Dapat kayak begitu, meskipun yang datang kepadamu itu orangnya berjubah, terus makhluknya itu orangnya putih, makhluk putih berjubah seperti malaikat, jangan dipercaya. Fatfahu, tolaklah. Kenapa? Kamu harus hadapin dulu itu dengan Quran dan dengan hadis itu. Kalau Quran dan hadis jelas itu mengatakan haram, tolaklah, tinggalkanlah. Jangan kamu terima, jangan kamu amalkan. Yakinilah, putuskanlah bahwa ilham itu, khotir itu berasal dari syaitonil lain, syaitan yang terlaknat. Dalam Quran dikatakan waqul rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi durun. Katakan, Tuhanku, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu min hamazatis syayatin, dari bisikan-bisikannya setan, wa a'udzubika rabbi durun. Aku berlindung kepadamu, aku berlindung kepadamu wahai Allah, akan kehadiran mereka terhadapku. Kita kan belum tahu nih, bisikan ini dari setan atau dari malaikat, kan kita nggak tahu. Orang kita nggak bisa bedain kok setan sama malaikat, nggak bisa. Jangankan kita, Nabi Adam aja saat di surga nggak bisa bedain mana malaikat, mana iblis. Ketika iblis itu datang di dalam surga, masuk ke dalam surga, kemudian bilang kepada Adam suruh makan. Kalau Adam tahu itu iblis, nggak bakalan diturutin orang musuhnya kok. Nggak bakalan diturutin sama Adam itu. Tapi karena iblis ini nyaruh jadi seorang malaikat, maka kemudian dipercaya sama Adam ini. Maka kemudian makanlah buah khuldi, turunlah Adam dari surga. Kita ini kan nggak tahu ini bisikan ini dari setan atau dari malaikat. Maka Quran dikatakan, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan setan dan dari kehadiran setan kepadaku. Di Quran juga dikatakan, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazgun fasta'iz billah. Kalau jika mengganggu kepadamu, jika setan mengganggu kepadamu, fasta'iz billah, maka ta'awuzlah kepada Allah. Jadi kalau Anda lagi diam terus kemudian dapat khotirnya bilang, Anda tuh korupsi aja tuh uang itu tuh,
ilham gitu ya, itu langsung ta'awuz kepada Allah, apapun saja engkau lakuin itu, bunuh si anu itu, bunuh si ini, ta'awuz kepada Allah. Atau kalau kita ya zikir khafi, zikir jari ya ta'awuz, itu dalamnya ta'awuz. Nah itu yang pertama. Kalau engkau menemukan dalam khotir atau dalam ilham sesuatu yang sudah jelas haram di dalam Quran dan di dalam hadis. Wa in wajadta, yang kedua, dan jika menemukan siapa kamu fihima, pada Al-Quran dan As-Sunnah, ibahatahu, membolehkannya ilham tadi, kasahawati, seperti sahwat, keinginan-keinginan, al-mubahati, yang diperbolehkan, minal akli, dari makan, wasurbi, dan minum, walubsi, dan berpakaian, membeli pakaian, wan nikahi, dan nikah, fahjurhu, maka tinggalkanlah kamu hu, pada ilham tadi, aidon juga, wala taqabbalhu, dan jangan menerima kamu hu, pada ilham, wa'lam, dan ketahuilah, annahu, bahwasanya ilham itu min ilhamin nafsi, termasuk dari ilhamnya nafsu, wasahawatiha, dan sahwatnya nafsu, waqad umirta, dan sungguh diperintahkan kamu, bimukhalafatiha, untuk menyalahi nafsu, wa adawatiha, dan memerangi nafsu. Yang kedua, dapat ilham, dapat khotir terhadap sesuatu yang diperbolehkan dalam Quran, tapi berupa keinginan-keinginan yang diperbolehkan oleh Quran, seperti makan, minum, berpakaian, nikah, dan lain sebagainya. Kalau engkau mendapatkan gini, tinggalkan. Maksudnya bagaimana nih maksudnya? Maksudnya adalah mubahah yang engkau tidak perlu banget sama itu. Misalnya Anda lagi ke mall, pakai mall nih, pengen beli buku doang ke Gramedia, jalan dah tuh. Kemudian Anda ngelihat jam tangan bagus banget itu boleh nggak beli jam tangan? Boleh nggak? Boleh kan? Mubaha kan? Ibaha boleh. Tapi itu fahjurhu, tinggalkan, karena itu termasuk nafsul lawamah. Itu termasuk bagian daripada nafsu. Makan. Sebenarnya sih kita makan pakai ayam aja sama pakai sambal udah oke gitu loh. Tapi tiba-tiba khotir kita muncul, enak juga nih makan kebuli pakai daging kambing nih, gitu kan? Enak juga pakai kebuli pakai daging kambing. Fahjurhu, tinggalkanlah. Kenapa? Karena itu termasuk dari nafsu. Kecuali memang engkau ya memang memang membutuhkan itu. Kalau tidak membutuhkan itu, Anda lagi ngelihat Neng Sopi gitu, pengennya sih beli ini, ketika lagi Neng Sopi kok ngelihat ini, bagus juga nih, masukin ke keranjang gitu. Terus kemudian Anda beli, Anda check out, padahal nggak butuh banget itu fahjurhu, itu tinggalkanlah, karena itu termasuk dari nafsu dan kemauan nafsu yang itu harus ditentang dan harus dilawan. Kan sering banget itu ke mall, ke pasar, apa aja pengen beli. Nyampe di rumah dipikir ini buat apa ya? Nggak dipakai juga. Tapi karena seneng aja, semua aja dibeli itu. Kan nafsu itu. Nggak gitu ya? Jadi meskipun Anda dapat ilham, nih saya harus beli ini nih. Atau tiba-tiba keretek, ngelihat sesuatu keretek pengen beli ini gitu. Fahjurhu, tinggalin dulu. Karena itu termasuk dari nafsu. Susah nggak? Ya susah kok, susah. Orang kita punya keinginan kok. Maka kan sudah dibahas di sebelumnya. Ngelawan nafsu itu susah. Ngelawan nafsu itu berarti ngelawan kenikmatan. Nah itu yang kedua. Kalau khotirnya, ilhamnya berupa sesuatu yang memang diperbolehkan oleh Al-Quran. Yang ketiga, wa ilam tajid, dan jika tidak menemukan kamu fil kitabi, di dalam Quran, was sunnati, dan di dalam sunnah, tahrimahu, pengharamannya ilham, wa ibahatahu, dan diperbolehkannya, mubahnya ilham. Engkau tidak menemukan di Quran dan di dalam hadis pengharamannya, juga mubahnya,
bal akan tetapi huwa adapun ilham itu amrun sebuah perkara, amrun sebuah perkara la takiluhu yang tidak masuk akal hu pada amrun, la takiluhu yang tidak masuk akal pada amrun. Mislu seperti mislus saiki seperti seorang supir, laka yang berbicara kepadamu, laka yang berbicara kepadamu, ikti datangilah mau dia kaza wa kaza, tempatnya ini dan tempatnya itu. Ilqa temuilah fulanan seorang fulan, solihan yang soleh, wala hajata padahal tidak ada kebutuhan, wala hajata dan tidak ada kebutuhan laka padamu hunaka di sana, wala fis solihi dan juga tidak ada kebutuhan di dalam orang yang soleh tadi, listignaika karena cukupnya kamu, listignaika karena cukupnya kamu anhu dari soleh, anhu dari orang soleh tadi, bima dengan sesuatu, bima dengan sesuatu aulaka yang memberikan kepadamu, aulaka yang memberikan kepadamu Allahu azza wa jalla, siapa Allah azza wa jalla, min ni'matihi dari kenikmatannya Allah, minal ilmi berupa ilmu, wal ma'rifati dan ma'rifat, fatawaqqaf maka berhentilah kamu, tahanlah, fatawaqqaf maka tahanlah, fizalika pada demikian itu. Demikian apa? Suruh datang ke tempat ini, suruh nemuin si kiai anu, terus diam dulu kamu, tahanlah kamu, wala tubadir dan jangan buru-buru kamu, wala tubadir dan jangan buru-buru kamu, ilaihi kepadanya, kepada ilham, ilaihi kepada ilham, fatakula kemudian berkata kamu, fatakula kemudian berkata kamu, haza ilhamun inilah ilham, minal haqqi dari Allah, minal haqqi dari Allah, fa'mal maka kerjakanlah, fa'mal maka kerjakanlah bihi dengan ilham. Jangan seperti itu. Bal akan tetapi intazir tunggulah, bal akan tetapi intazir tunggulah al khaira pada kebaikan, kullahu semuanya khair, fi zalika pada demikian itu. Atau yang ketiga, di dalam Quran enggak haramin juga enggak, mubah juga tidak, tapi secara akal ini masih belum masuk akal. Seperti apa? Ada seseorang jalan sama kita, jalan nih kita, lalu tiba-tiba kita oh kayaknya gue harus berhenti nih di situ, kayaknya gue harus temuin tempat itu tuh, gitu ya. Itu ilham, itu khotir. Jangan dulu, padahal kita nggak punya kebutuhan sama itu. Tiba-tiba keretek, saya harus nemuin si Anu, kok tiba-tiba saya pengen si Anu ya, pengen ketemu si Anu, pengen ketemu si Kiai ini. Jangan dulu kalau nggak ada kebutuhannya. Kalau nggak ada kebutuhannya, lagi jalan, lagi kemana, kemudian berhenti dulu, balik, saya pengen ke sana. Kenapa? Nggak tahu nih, tiba-tiba keretek pengen ke sana. Jangan dulu. Kalau nggak ada hajat kepada dia, tidak ada hajat kepada dia. Jangan kamu bilang, ini kan ilham. Ini ilham dari Allah, ini ilham dari Allah ini. Gitu ya. Jangan ngomong seperti itu dulu. Jangan bilang seperti itu. Jangan kerjakan dulu. Tapi tunggulah dulu kebaikan-kebaikan yang nanti akan muncul di kedepannya. Sampai jelas dulu. Jadi jangan kretek langsung pengen ke sana. Kenapa? Tiba-tiba pengen ke sana. Entar dulu. Terus saya pengen ke tempat ini. Entar dulu. Kalau ada keretak dalam hatinya, khotir atau ilham, entar dulu. Kalau memang tidak ada hajatnya, kecuali memang kita punya hajat. Saya pengen punya hajat si Anu, kepada Anu lah. Tapi kalau kita nggak punya hajat, kemudian sampai kita ke tempat dia, ngapain? Nggak tahu lah. Pokoknya tiba-tiba hati saya pengen ke sini aja, gitu ya. Itu nggak bisa. Jangan kata Tuhan saya, entar dulu, tunggu dulu saja. Jangan buru-buru. Tunggu saja dulu sampai terlihat kebaikan-kebaikan di dalamnya. Apa kemudian cirinya itu, ciri-ciri kebaikan itu akan muncul atau enggak? Wa fi'lul haqqi, dan adapun perbuatannya Allah azza wa jalla, wa fi'lul haqqi, dan adapun perbuatan Allah, fi'ilnya Allah azza wa jalla,
bi ayyatakarrara, itu tak sama ro, bukan ayun kiro itu, tapi ayyatakarrara. Tandanya adalah ditandai bi ayyatakarrara, berulang-ulang. Bi ayyatakarrara, dengan berulang-ulang. Zalikal ilhamu, apa ilham tersebut. Zalikal ilhamu, apa ilham tersebut. Wa tu'maru, dan diperintahkan siapa kamu, bisai, untuk berjalan, bisai, untuk berjalan atau untuk melaksanakannya. Au alamatun, atau ada tanda. Au alamatun, atau ada tanda. Tazharu, yang tampak, apa alamah. Au alamatun, atau ada tanda. Tazharu, yang tampak, apa tanda. Tazharu, yang tampak, apa tanda. Yakiluha, yang masuk akal. Yakiluha, yang masuk akal, ha pada alamah. Yakiluha, yang masuk akal, ha pada alamah. Al-uqola'u, siapa orang-orang yang berakal. Al-uqola'u, siapa orang-orang yang berakal. Minal auliyai, dari para wali. Minal auliyai, dari para wali. Wal muayyiduna, dan orang-orang yang dikuatkan. Minal abdali, dari wali abdal. Cirinya, tandanya adalah, jangan buru-buru dulu nih, sampai yang pertama, ilham ini terus berulang-ulang. Sekarang, terus nanti sore muncul lagi, besok pagi muncul lagi, berulang-ulang. Bukan cuma sekali doang itu khotirnya, bukan cuma, tapi berulang-ulang. Terkait apa tadi nih? Terkait yang di dalam Quran dan di dalam hadis tidak dijelaskan haramnya atau mubahnya. Tandanya adalah ilham itu, khotir itu datang berulang-ulang. Ingat nih, garis bawahin, terkait dengan yang tidak diharamkan di Quran, yang tidak dimubahkan di dalam Al-Quran maupun sunnah. Maka cirinya adalah dia berulang-ulang. Tapi kalau yang terkait dengan yang diharamkan oleh Al-Quran dan hadis, 1001 kali dia bolak-balik nih di sini, di kuping atau di hati, tetap jangan dilakuin. Berbuat buruk. Kenapa berbuat buruk? Berulang-ulang ini, jelas ilham, udah nih, jelas ilham ini mah, gitu ya. Untuk berbuat kayak begini, jelas ilham ini, nggak bisa saya disalahin. Orang saya terus-terusan dapat bisikan kok, dapat ilham ini mah berulang-ulang. Kalau di Quran dan dalam hadis itu diharamkan, tidak bisa dijadikan patokan. Nah, kalau yang tidak diharamkan dan tidak dimubahkan di Quran dalam hadis, maka cirinya tadi yang pertama, ilham itu berulang-ulang. Yang kedua, engkau dapat perintah untuk melaksanakannya. Bagaimana dapat perintahnya? Ya nggak tahu, bisa macam-macam. Bisa tiba-tiba ada hatif. Hatif itu suara tanpa rupa. Bisa ada hatif. Bisa juga ada apa? Ada sesuatu yang tidak masuk akal. Kayak Tuan Syekh dalam Manqobah yang kita baca biasa ini kan, Tuan Syekh lagi mau ada suatu hajat, naik kuda, terus kemudian kudanya nengok. Bukan ini kamu diciptakan, bukan untuk ini kamu diciptakan. Bukan buat dagang, bukan buat kayak begini engkau ciptakan. Itu kuda yang ngomong. Itu kuda yang ngomong. Langsung balik Tuan Syekh minta untuk berangkat ke Baghdad. Atau yang ketiga, ada sebuah tanda yang diberikan oleh orang-orang yang berakal dari para aulia atau para wali abdal. Abah tiba-tiba bilang, kamu harus ke sana. Nah, itu wali itu. Yang udah lakuin. Kenapa? Karena itu khotirnya, ilhamnya seorang wali. Nah, itu tandanya itu. Kalau tidak ada di Quran maupun di dalam hadis. Di dalam hadis, di Quran nggak ada. Kata Abah, ziarah ke makom ini ya. Datang ke makom itu. Berangkat ke makom itu. Ya sudah, lakuin itu. Meskipun kita nggak ada hajat ke situ, lakuin itu. Kenapa? Karena itu datang dari al-uqola'u minal aulia wal muayyiduna minal abdal. Nah, itu tandanya. Gitu ya. Nah, kalau tidak ada tanda seperti ini, tiga seperti ini, jangan keburu GR dulu. Jangan keburu GR dulu. Wa inna malam tubadir, iya-nya dibuang tuh, bukan ya tabadar.
Wa innama lam tubadir, dan hanyalah lam tubadir, tidak buru-buru kamu. Lam tubadir, tidak buru-buru kamu, ila zalika, pada demikian itu. Pada demikian apa? Ilham tadi itu untuk datang ke satu tempat, untuk menemui seseorang, untuk apa tadi itu yang tidak ada larangannya di Quran maupun di Sunnah. Yang sesungguhnya hanyalah kalian ini tidak boleh berburu-buru, tergesa-gesa untuk itu. Kenapa? Li'annaka, karena bahwasanya kamu, li'annaka, karena bahwasanya kamu, la ta'lamu, tidak tahu siapa kamu, la ta'lamu, tidak tahu siapa kamu, akibatahu, akibatnya ilham, akibatahu, akibatnya ilham, wama, dan sesuatu, yatawalla, yang menguasai, yatawalla, yang menguasai, al-amru, apa perkara, ilaihi, pada ilham, wama, dan sesuatu, kana, yang ada, fihi, pada ma, fitnatun, apa fitnah, wahalakun, dan kehancuran, wa makrun, dan makar, minallahi azza wa jalla, dari Allah azza wa jalla, wamtihanun, dan ujian, wamtihanun, dan ujian, fasbir, maka sabarlah, fasbir, maka sabarlah, hatta yakuna, sehingga ada, hatta yakuna, sehingga ada, huwa, siapa Allah azza wa jalla, al-fa'ilu, ya al-fa'ila, itu al-fa'ila, yang melakukan, itu al-fa'ila, yang melakukan, fika, padamu. Kenapa kita jangan buru-buru dulu? Kalau dapat ilham, kalau dapat keretaknya hati, kalau dapat khotir, jangan buru-buru dulu. Karena kamu tidak tahu apa akibat kedepannya itu. Kamu tidak tahu, kita nggak tahu ada urusan apa yang menguasai itu. Sesuatu yang sifatnya ada fitnah apa, ada kehancuran apa nanti, ada kerusakan apa nanti, ada makar apa tadi nanti, ada ujian apa nanti, ada cobaan apa nanti. Maka sabarlah dulu, sabarlah dulu, sampai Allah sendiri yang fa'il fika, fa'il fika, Allah sendiri yang apa? Yang melakukannya. Nah, bagaimana Allah melakukan kepada kita? Ya banyak hal, banyak hal yang kita tidak mau, tapi kemudian kita langsung dihantarkan, langsung kita dibawa ke situ. Misalnya kita kretek, wah saya pengen ke makom Pangeran Jayakarta dan nih, jangan dulu, tar dulu, sampai nanti ada al-fa'il, tiba-tiba Allah utus orang ke WA kepada kita, bang, pengen ziarah nggak? Saya pengen ziarah, temenin dong ke Pangeran Jayakarta. Kan langsung keretek tuh. Itu berarti al-fa'il, Allah yang menggerakkan. Salah satunya kayak begitu tuh. Atau yang lain tuh, apapun saja, yang itu ada sebab, tiba-tiba ada sesuatu yang mengantarkan kita ke sana. Dan itu bukan kebetulan. Maka kata pengersa Abah, jangan suka ngomong kebetulan. Oh kebetulan, jangan suka ngomong kebetulan. Tidak ada yang kebetulan, semuanya betul. Kata Bang Sahabat, jangan suka ngomong kebetulan, kayak nggak punya Tuhan aja ngomong kebetulan. Nah itu fa'ilnya Allah, itu fa'ilnya Allah. Sampai nanti ada sesuatu yang tiba-tiba kita dihantarkan ke sana, tiba-tiba kita dijumpakan ke sana. Kita saya pengen ke Anu tiba-tiba dikeretak nih, saya pengen ke Kiai Anu Ntar dulu, sampai Allah al-fa'ilnya langsung. Lewat apa? Ya lewat apa saja. Lewat apa saja. Sering juga ada orang-orang yang tiba-tiba kiainya WA, gimana kabarnya? Udah lama gak ada jumpa. Saya barusan kretekin kiai, tiba-tiba kok itu berarti al-fa'ilnya itu. Al-fa'ilnya Allah. Tapi kalau nggak ada tanda-tanda apa-apa, nanti dulu, tahan dulu. Maka kata Tuhan saya, fasbir, sabar dulu. Karena kamu tidak tahu ada akibat apa, ada halak apa, ada kerusakan apa, ada ujian apa, ada cobaan apa nanti di sana. Kalau kamu kemudian berangkat sendirian tanpa ada fa'ilnya Allah, tanpa Allah engkau libatkan, engkau cuma mengandalkan kretekmu, nanti engkau akan mendapatkan fitnah yang kau harus tanggung sendiri. Itu yang nanti akan disampaikan. Di dalam hadis dikatakan begini, ada sebuah hadis yang tersirat terkait dengan ini. Baginda Nabi bersabda, la tas'alil imarota, kamu jangan minta kekuasaan.
Jangan minta kekuasaan. Fa innaka in utita an mas'alatin. Kalau kamu minta kekuasaan itu dengan cara meminta, kalau engkau diberikan kekuasaan itu dengan cara meminta, wukilta ilaiha, maka kamu akan dipasrahkan, dikuasai. Kamu akan dikuasai oleh kekuasaan itu. Jadi engkau akan disandra oleh kekuasaan itu sendiri. Tapi wa in utitaha min ghairi mas'alatin uinta alaiha. Kalau kamu diberikan kekuasaan tanpa kamu meminta, uinta alaiha, maka kamu akan dibantu untuk melaksanakan kekuasaan itu. Nggak minta kita ini, nggak minta. Ya, tapi orang-orang yang kemudian menunjuk kita untuk menjadi ini, untuk menjadi ini gitu loh. Maka engkau akan ditolong. Tapi kalau engkau ini ya kayak ya nggak bisa lah, sistem demokrasi semuanya mengharuskan orang itu mencalonkan dirinya, meminta agar cobloslah saya. Itu kan meminta kekuasaan tuh namanya. Maka yang terjadi adalah dia akan disandra dengan kekuasaannya gitu. Apalagi kalau kemudian pemilihannya dia udah keluar berapa nih? Udah keluar 1 M. Lalu kemudian dia jadi menjabat. Itu kan apa yang pertama yang harus dia pikirkan, dengan cara apapun saja, gitu ya. Nah, kau akan dikuasai oleh itu. Tapi orang-orang kayak Gus Dur misalnya, nggak punya beban apa-apa Gus Dur itu. Kagak ada keluarin duit apa-apa ketika mau jadi presiden. Terserah mau diturunin dia turunin, udah turun aja sudah, gitu ya. Nggak ada beban apa-apa, nggak ngeluarin apa, kapan diminta suruh naik ya naik saja. Kemudian disuruh turun ya sudah, turun saja sudah. Nggak ada, meskipun saat itu bisa banget Gus Dur itu bilang turun semua, hadapin semua orang yang menurunin saya, pecah itu, berdarah-darah itu. Saya ikut saat itu tuh ketika prosesi seperti itu, orang udah siap semua itu. Karena dulu ngisi badannya itu, pasukan berani mati itu ngisi badannya itu bukan cuma ditembak dulu itu. Dia tiduran, di atasnya ditaruh petasan yang gede banget tuh, taruh di atas ini. Ditaruh di punggungnya itu, dia tiduran, dimeledakin itu. Itu ngetes ilmunya pakai gituan itu, bukan tembak lagi itu. Tembak mah udah cereh lah gitu ngetesnya itu. Tapi di petasan itu, meledakin di badannya itu. Gus Dur bilang, "Turun." Pecah itu, berdarah-darah itu di Jakarta itu. Jadi kaitannya kayak begitu. Kalau engkau memang diberikan itu tanpa engkau harus meminta-minta gitu ya, engkau akan ditolong gitu. Nah, sama seperti ini. Ketika engkau mendapatkan ilham, mendapatkan khotir, ya nanti dulu sampai kamu nanti digerakkan langsung oleh fa'il. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Faiza tajarroda, maka jika membiarkan al-fi'lu apa perbuatan, maksudnya fi'lullah, kalau engkau membiarkan perbuatan Allah berlaku kepadamu, wa humilta, dan dibawa siapa kamu, ilahunaka ke sana, ilahunaka di sana, wastaqbalatka dan menghadapi kepadamu, wastaqbalatka dan menghadapi kepadamu fitnatun apa fitnah, kunta maka ada siapa kamu, mahmulan orang yang ditanggung. Itu mahmulan orang yang ditanggung, mahfuzon orang yang dijaga, fiha di dalam fitnah. Kenapa? Li'annallaha ta'ala, karena bahwasanya Allah ta'ala la yu'akibuka, tidak akan menghukum kepadamu, tidak akan menghukum siapa Allah kepadamu, ala fi'lihi, atas perbuatan Allah, wa innama dan hanyalah tatatorroku berlaku al-ukubatu apa siksaan, nahwaka ke arahmu, likaunika karena adanya dirimu, fissai'i pada sesuatu, maksudnya engkau memang pantas menerima itu semua. Maka kata Tuhan saya di sini, kalau engkau membiarkan
Allah melakukan sesuatu kepadamu dan engkau dibawa ke arah situ, lalu kemudian muncullah fitnah, muncullah sebuah ujian, muncullah sebuah malapetaka, maka engkau akan ditanggung mahmulan mahfuzon. Engkau orang yang ditanggung dan dijaga oleh Allah. Contoh, misalnya Nabiullah Khidir disuruh ngebunuh orang. Siapa fa'ilnya? Allah. Apa kemudian Nabi Khidir ngebunuh anak kecil, lalu Nabi Khidir dihukum karena ngebunuh anak kecil ini? Kan enggak. Kenapa? Karena Nabi Khidir fa'ilnya langsung kepada Allah. Tapi kalau kemudian dia melakukan sesuatu, yang sesuatu itu tidak dibawa engkau kepada Allah, engkau melakukan sendiri atas nafsumu sendiri, kemudian terjadi sesuatu, maka terjadilah hukuman kepadamu. Tapi kalau engkau ini dibawa oleh Allah, fa'ilnya adalah Allah, kemudian terjadilah sesuatu itu, maka engkau mahmulan mahfuzon. Engkau itu termasuk orang yang dibawa dan ditanggung, dijaga oleh Allah. Nabiullah Nuh alaihissalam, nggak ada hujan, nggak ada apa, tiba-tiba disuruh oleh Allah buat perahu. Ketawain semua itu semua. Diketawain. Kenapa? Ngapain bikin perahu gitu ya. Bikin perahu ngapain? Kagak ada hujan, kagak ada apa, bikin banjir dari mana? Tapi karena Nabi Nuh ini mahmulan mahfuzon, dia diperintahkan oleh Allah, maka kemudian dia menjadi orang yang mahmulan mahfuzon. Mau dicerna kayak apapun ya sudah, santai saja. Kenapa? Karena dia diperintah. Dia dapat perintah dan kemudian terjadilah sesuatu itu. Dia tidak akan dihukum karena dia ninggalin orang-orang, tidak dihukum dia. Karena memang diperintahinnya adalah seperti itu. Jadi sesuatu yang Allah itu perintahkan kepadamu, Allah tidak akan menghukummu atas apa yang Allah lakukan kepadamu. Gak ada. Allah tidak akan menghukum sesuatu yang sesuatu itu berasal dari fi'lunya Allah. Apa itu? Nanti ketemulah Anda, pasti ketemu nanti dengan hal seperti ini. Tapi tadi tuh ingat, engkau harus diperjalankan. Diperjalankan itu kalau bahasa gampangnya adalah engkau ketemu dengan sesuatu yang tidak terduga-duga, yang engkau kemudian dihantarkan kepada sesuatu itu. Bukan dapat ilham, dapat kretek langsung Anda kerjain. Enggak, Anda tahan dulu tuh. Kretek Anda ini tahan dulu. Terus baru kemudian ketika fa'ilnya Allah ada, baru kau kerjain. Selama belum ada itu jangan ngerjain. Kalau belum ada itu Anda kerjain, lalu kemudian terjadi sesuatu di situ, Anda harus nanggung sendiri akibatnya itu. Harus Anda tanggung sendiri. Kenapa? Karena Anda berjalan di luar perintahnya, perbuatan Allah. Nah, yang kayak begini-gini ini butuh sensitivitas hati. Engkau butuh kepekaan sinyal. Yang karena ini tidak mungkin Anda bisa tangkap kalau ruhnya, kolbunya nggak bersih. Nggak bisa ini ditangkap ini. Karena frekuensi sinyal itu bisa didapat kalau engkau ini punya tower sinyal yang kuat. Kalau si BTS Anda ini kuat, maka kuatlah sinyal Anda gitu. Tapi kalau BTS-nya ini lemah, ini udah teriak-teriak, udah di depan mata, tetap aja Anda nggak tahu itu karena lemah, lemot gitu. Nggak bisa gitu. Tapi kalau sinyalnya ini kuat, ada isyarat sedikit saja, itu udah bisa nangkep itu. Makanya kemudian orang yang ahli zikir, nanti ke sana larinya nih. Orang yang ahli zikir itu orang yang frekuensinya itu tinggi, kuat, sehingga apapun yang muncul, isyarat yang muncul itu dia bisa nangkep itu. Itulah yang disabdakan oleh baginda Nabi, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah kamu dengan firasatnya orang mukmin. Mukminnya juga bukan mukmin semua ini. Mukmin ini mukmin orang tertentu, orang-orang mukmin sejati. Kenapa? Karena dia melihatnya bukan dengan pandangan dia melihatnya dengan cahayanya
cahayanya Allah. Engkau takutlah dia kepada orang itu. Kenapa? Karena firasatnya tajam dia. Kenapa kok bisa tajam? Karena dia punya BTS, punya hardware yang mampu menangkap sinyal yang orang itu tidak bisa nangkap, dia bisa nangkap gitu. Kan banyak itu kan banyak itu alat-alat yang kalau pakai sesuatu yang biasa aja nggak terdengar gitu loh. Tapi ketika pakai alat yang lebih sensitif itu bisa terdengar kayak suara-suara mic gini kan ada alat-alatnya itu yang bisa terdengar neosnya kayak apa segala macam itu kan. Nah, hati juga begitu. Jadi kuncinya nanti di sini. Maka kemudian orang yang mampu seperti ini adalah orang yang ahluz zikir. Kenapa ahluz zikir? Karena tadi. Jadi kalau ada orang yang zikir juga enggak, ibadahnya juga enggak, kemudian dia bilang, saya dapat ilham nih, dapat wangsit begini, jangan dipercaya dulu. Jangan dulu dipercaya. Dapat dari mana dia kayak begini? Jaminannya apa? Karena frekuensi dia apa? Oh, nggak bisa kok. Nggak bisa Anda mendapatkan sinyal Allah itu. Nggak bisa. Kalau nggak pakai ini nggak bisa. Karena Allah itu latifun. Allah itu betul-betul yang sangat-sangat lembut. Kalau Allah ini sangat-sangat lembut, maka engkau tidak bisa melihatnya, menikmatinya, merasainya kalau tanpa dengan hardware yang juga sangat lembut. Kan sering saya sampaikan, ini di sini ada nggak sesuatu bakteri di sini misalnya? Ada kan? Tapi kan tidak terlihat. Tapi Anda pakai Microsoft gimana coba? Pakai Microsoft. Benar ya? Ya, pakai alat gitu. Alat kan semakin Anda bisa lihat kan? Karena semakin dia latif, semakin dia lembut, semakin tidak bisa dilihat dan tidak bisa terdengar oleh apapun yang sifatnya jisim. Gitu ya. Jadi harus dilihat dulu seperti apa orangnya seperti apa. Yang ngasih tahu, saya dapat ilham ini, kau harus ngelakuin. Kau kenapa? Saya dapat ilham, kamu harus ngelakuin ini. Entar dulu. Lihat dulu, dia ahlu zikir apa enggak? Dia ahli ibadah apa enggak? Ini menunjukkan, jelas sekali menunjukkan bahwa Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani torekohnya tidak keluar dari Alkitab was sunnah. Ini jelas di sini. Nggak bisa engkau tidak boleh keluar dari Quran dan Sunnah. Engkau mendapatkan apapun saja tidak boleh keluar dari Quran dan Sunnah. Dan ini menunjukkan torekohnya Syekh Abdul Qadir Jailani adalah torekoh yang didasarkan kepada kitab dan sunnah. Wallahu a'lam bishawab.